kembali lagi dengan gua, Bimas. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan kalian tutorial cara membuat website. Nah, tapi sekarang ini kita akan melakukannya berbeda, yaitu menggunakan style dengan format CSS. Apa sih itu CSS? Gimana caranya? Ini caranya. Nah, baiklah. Yang pertama kita masuk ke Visual Code Studio-nya. Nah, jadi yang pertama itu saya bikin file HTML-nya itu dengan nama index.html. Selanjutnya kita beri title atau judul websitenya itu sama dengan halaman utama. Nah, selanjutnya ada tag, link rel, style sheet, href sama dengan gaya.css. Jadi elemen ini berperan untuk menghubungkan halaman HTML dengan style sheet eksternal yaitu gaya.css ini. Nah, selanjutnya ada tag div class sama dengan navbar. Elemen ini digunakan untuk sebagai wadah untuk menempatkan elemen-elemen seperti menu navigasi, logo, dan elemen lain yang terkait dengan web, dengan navigasi situs web. Selanjutnya ada tag div class sama dengan container. Nah, jadi div class sama dengan container ini digunakan untuk mengelompokkan tautan-tautan navigasi ke dalam sebuah kontainer. Nah, yaitu di sini ada beberapa tautan-tautan yang akan kita masukkan ke dalam satu website ini. Yang pertama ada href index.html yang pertama ini. Yang kedua ada news.html yang ini. Yang ketiga ada register.html yang ini. Di video sebelumnya saya sudah membuatkan cara menghubungkan 3 website, 3 format HTML menjadi satu seperti ini. Nah, yang selanjutnya ada div class dropdown. Div class dropdown ini adalah elemen dropdown yang berisi beberapa tautan ke produk-produk. Nah, selanjutnya ada tag button class drop btn. Elemen ini dalam HTML digunakan untuk membuat tombol yang bisa diklik oleh pengguna untuk melakukan berbagai tindakan ketika memberikan kelas drop btn ke dalam sebuah elemen button. Tag button itu berfungsi untuk menampilkan opsi atau konten tambahan saat tombol tersebut diklik. Simbol dan pagar 9660 adalah kode entitas HTML untuk karakter segitiga ke bawah yang sering digunakan sebagai indikator untuk tombol drop down. Nah, selanjutnya ada div class container seperti yang di atas tadi. Nah, di sini ada tanda pagar digunakan sebagai nilai href. Ini adalah cara untuk membuat tautan yang tidak melakukan apapun ketika diklik atau sering disebut tautan mati. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada elemen H1 atau heading 1. Dalam HTML digunakan untuk menunjukkan judul utama atau heading yang paling penting di halaman web Anda. Dan selanjutnya ada P, hover over the product, link to see drop down menu. Ini akan menjadi paragraf yang memberikan petunjuk kepada pengguna untuk mengarahkan kursor ke tautan produk untuk melihat menu drop down. Nah, lanjut, jadinya akan menjadi seperti ini. Di sini tuh yang kita buat tadi, ini index, ini news, ini register. Dia akan menjadi tautan yang bisa diklik. Coba kita ubah namanya menjadi sesuai dengan anunya ya. Coba kita jadikan menu. Nah, yang ini kita jadikan news, dan yang ini kita jadikan register. Kita akan debug. Nah, jadi dia ganti karena kita mengganti nama atau tautan yang akan tampil gitu.
Baik, yang selanjutnya kita saya ada membuat juga dengan nama news.html. Nah, halaman HTML ini sama aja seperti halaman HTML yang sebelumnya. Yang membedakannya cuman titelnya diubah menjadi halaman berita. Nah, ini titel. Mungkin ini diganti juga. Coba kalau kita run and debug, ya tidak muncul kan? Sama aja. Nah, jadi mungkin kita sesuaikan aja halaman berita. Titelnya diubah menjadi halaman berita dan di tag P-nya dimasukkan berita. Nah, jadi yang membedakan antara index dan news ini cuman ada ini. Cuman isi konten dari P ini berbeda dengan yang di sini. Kalau yang di sini kan itu. Kalau yang di sini begini. Ini semuanya sama saja. Yang kedua ini sama. Coba kita run and debug. Oh, misalnya gini. Kita masuk and debug. Nah, terus kita masuk ke news. Nah, kita akan langsung masuk ke halaman berita. Nah, di sini ada berita seorang pemuda dibanet di event di Jepangan karena melakukan hal yang tidak senonoh pada salah seorang cosplayer. Pemuda itu dilarang keras untuk datang ke event manapun serta tindakan yang tidak senonoh yang dia lakukan. Nah, lanjut. Saya ada buat selanjutnya ada halaman register.html. Nah, di sini tuh kodenya lumayan tag yang kita gunakan lumayan banyak. Jadi saya akan jelaskan dari sini ya. Ada tag div ID register wrapper. Elemen ini adalah kontainer untuk formulir pendaftar. Selanjutnya ada heading 1 yaitu pendaftaran, paragraf. Silakan isi form untuk pendaftaran akun. Selanjutnya ada tag form action. Form action sama dengan register.html, method sama dengan post. Nah, itu akan digunakan untuk pengguna memasukkan informasi pendaftaran. Jadi metode post itu akan langsung memposting ke dalam website tersebut. Selanjutnya ada div class sama dengan raw input. Kelas ini biasanya digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen input atau konten lainnya dalam baris horizontal yang sama di dalam suatu tata letak. Selanjutnya ada label for email yang kita beri nama email dalam website tersebut. Nah, label for email ini label untuk input email. Ketika pengguna mengklik label, itu akan secara otomatis fokus pada elemen formulir yang dihubungkan dengan ID yang sesuai. Jadi jika diklik seperti ini, misal seperti ini. Nah, jika diklik, dia itu akan langsung fokus pada konten ini. Maksudnya hilang dong. Jadi ketika diklik, dia akan langsung fokus pada elemen formulir yang yaitu email. Nah, selanjutnya ada div class raw input password, sama seperti yang di atas ini. Jadi akan menampilkan label yang bernama password. Sama div kelasnya kita pakai raw input juga karena akan dibuat untuk mengelompokkan elemen yang akan diinput oleh pengguna. Selanjutnya ada input type, password name, password type, input type sama dengan password, name sama dengan password, ID sama dengan password. Nah, jadi di sini tuh kita buat di sini menggunakan input type-nya menggunakan password. Nah, jadi di sini kalau yang di sini kan input type-nya pakai teks, kalau di sini password. Dan di bawahnya juga sama, yang di sini itu sama dengan password juga. Jadi yang membedakan dua hal tersebut itu, jika di sini misalnya kita tulis
Nah, itu kan tampil tulisannya. Tapi kalau misalnya di sini, karena kita menggunakan input type-nya sebagai password, itu tidak akan muncul. Jadi pengguna bisa lebih aman menggunakan menggunakan website kita. Nah, selanjutnya ada paragraf dengan membuat ini Anda setuju dengan. Nah, ini huruf syarat dan ketentuan itu akan menjadi halaman mati. Seperti yang di sini ada produk, itu kan menjadi halaman mati. Selanjutnya ada button type submit, itu kita beri nama daftar. Tombol untuk mengirimkan formulir pendaftaran. Saat tombol ini ditekan oleh pengguna, formulir tempatnya berada akan dikirimkan. Nah, selanjutnya ada div class footer register. Kelas ini seperti digunakan untuk mendefinisikan gaya atau tata letak khusus untuk bagian footer dari suatu halaman, terutama jika bagian tersebut berhubungan dengan pendaftaran atau formulir. Selanjutnya apa lagi ya? Oh ya, ada ini. Sudah punya akun itu kan akan menampilkan paragraf yang berisi teks tersebut. Selanjutnya ada huruf login. Ini akan menjadi tombol mati juga. Sebenarnya bisa, cuman kita di sini hanya membuat ininya aja, mentahnya aja. Misal gini. Nah, ya udah sampai situ aja. Ini juga nggak bisa ditekan. Sama juga ini nggak bisa ditekan. Karena ini kita pakainya huruf pagar, itu akan menjadi ininya mati ya, halaman mati. Nah, jadi itu penjelasan tentang 3 halaman ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gimana cara membuat cara membuat stylenya ini. Coba kalau misalnya kita nggak pakai stylenya, itu mungkin tidak akan menjadi seperti itu. Misalnya ini kita hapus. Nah, kita hapus, kita tutup dulu yang ini, terus itu kita akan debug. Nah, websitenya itu akan menjadi seperti ini saja, tanpa ada tampilan seperti tadi. Tampilannya akan flat seperti ini aja. Jadi jadi kita akan membuat format CSS-nya. Nah, ganti lagi jadi gini. Dia akan menjadi tampilan yang ya seperti ini. Baiklah, gimana caranya? Ini caranya. Nah, jadi lanjut kita buat file CSS-nya ya. Bentar, pokoknya record. Nah, kita lanjut buat file atau format CSS-nya. Sebelumnya saya di sini ada catatan. Jujur saya tidak hafal apa yang saya masukkan ya, karena ya saya masih belajar juga. Nah, di sini ada penjelasan gaya.css. Nah, di sini yang pertama ada tag body. Di dalamnya ada beberapa elemen-elemen lainnya. Yaitu ada font family, menentukan jenis font yang akan digunakan untuk teks dalam halaman. Background color, mengatur warna latar belakang halaman. Margin, menentukan margin di sekitar elemen body. Nah, padding, menentukan padding di sekitar elemen body. Jadi di sini nanti saya akan memberikan penjelasannya di deskripsinya, di deskripsi saya. Jadi kalian bisa sama-sama belajar ya. Nah, selanjutnya ada kelas container. Max width atau untuk menentukan lebar maksimum dari elemen dengan kelas container. Jadi kita di sini buat kelas kontainer itu memiliki lebar maksimum dari elemen
dengan kelas kontainer itu 1200 pixel. Jadi codingan yang ada yang masuk dalam kelas kontainer itu lebar maksimumnya cuman 1200 pixel. Nah, lanjut. Kita berikan style di navigasi bar. Nah, di sini yang pertama ada overflow. Untuk menentukan bagaimana konten harus diperlakukan ketika melebihi ruang yang tersedia dalam apa tuh? Dalam elemen. Nah, selanjutnya ada background color. Ya, pasti kalian tahu background color itu seperti apa. Di sini saya berikan background color yaitu abu-abu ya. Itu abu-abu atau hitam ya? Nah, bisa dilihat sendiri ya. Tapi kita di sini bisa pilih kok. Nggak bisa. Jadi kita harus masukkan ininya. Kita harus masukkan sesuai dengan. Nah, itu bisa dimasukkan tuh. Jadi misalnya saya ganti warna merah. Nah, hal yang berkaitan dengan navigasi bar itu akan jadi warna merah. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ntar kita balikan dulu ya. Saya balikan dulu ini. Wush, hilang. Dua. Biar cocok aja gitu. Nah, selanjutnya ada navbar A. Ada navbar A. Di situ ada beberapa elemen tambahan ya, yaitu float, font size, font height, color, padding, dan text decoration. Float itu untuk mengatur posisi tautan dalam navigasi bar. Seperti tulisannya tuh, jadi di sini saya berikan format kiri. Jadi tulisannya bakal ada di sebelah kiri. Coba kita buat jadi right. Nah, dia mungkin akan pindah ke kanan ya. Tuh, pindah ke kanan. Dia akan pindah ke kanan. Nah, kita balikin lagi. Left. Selanjutnya ada font size, yaitu besar font. Ya, tahu sendiri lah ya, font. Besar font itu yaitu besar tulisannya. Selanjutnya ada font weight, yaitu diberi nilai 600. Font weight itu menentukan ketebalan font. Selanjutnya ada color. Color ini untuk color ini ya, mungkin ya, color saya berikan untuk color baik. Nah, salah. Saya berikan untuk color ini, warna tulisannya. Selanjutnya ada padding. Nah, padding itu menentukan ruang di sekitar teks tautan, seperti spasi gitu, jaraknya. Nah, selanjutnya ada text decoration. Jadi kita di sini berikan text decorationnya itu tidak ada. Selanjutnya ada navbar hover. Adalah menentukan gaya untuk tautan pada navbar saat di hover. Background color mengatur warna latar belakang tautan di hover menjadi merah. Nih, karena saya aturnya di sini merah. Selanjutnya ada drop down. Drop down menentukan gaya untuk tombol drop down saat tautan di drop down di hover. Selanjutnya ada background color. Ya, tahu sendiri background color ya. Selanjutnya ada mengatur tata letak dan gaya dasar untuk drop down menu. Nih, float membuat drop down menu muncul sejajar dengan tautan drop down di navbar. Selanjutnya ada overflow mengatur bagaimana konten dalam drop down menu ditampilkan saat melebihi ukuran drop down. Nah, di sini mungkin kita bisa skip aja yang di bagian drop down BTN ini, karena
kita banyak yang tidak banyak yang kita gunakan tag drop down-nya itu karena jadinya tidak begitu terlihat ya perubahannya. Selanjutnya ada drop down konten A. Nah, drop down konten A. Nah ini. Di sini aturan CSS ini menentukan gaya saat tautan drop down di hover. Di situ ada float, ada kita berikan none, source-nya ada black, ada color, ada padding, ada text decoration-nya none, display-nya block, text align itu teksnya rata kiri. Selanjutnya saya ada buat register wrapper. Jadi ini tuh buat untuk memasukkan kolom daftaran gitu. Ini adalah aturan CSS yang menentukan tampilan dan tata letak untuk elemen dengan jujur saya nggak bisa seperti masih susah menjelaskannya. Nah, dengan ID register wrapper, gimana kecilinnya? Kecilin lagi. Bisa kita kecilin. Nah, itu tuh ada beberapa juga, ada 1, 2, 3, 4, 5 tag yang kita pakai di situ. Yang pertama yaitu width, mana hilang? Atau menentukan lebar elemen, yaitu 6.000 pixel. Selanjutnya ada margin, itu mengatur margin atas dan bawah 24 pixel dan margin kiri kanan secara otomatis sehingga elemen terletak di tengah halaman. Selanjutnya ada padding, memberikan padding pada elemen. Selanjutnya ada background color, kita berikan putih, border colornya juga putih. Nah itu tuh masuk ke dalam register ya. Nih, itu tuh jadinya ini margin yang ini. Mungkin kita lihat lagi perbedaan register wrapper. Register wrapper itu kita pakainya di mana? Nah di sini div ID pendaftaran. Nah ini dia background color ini, terus ada border colornya juga putih, kita kasih putih. Terus ada marginnya 24 pixel. Ini mungkin atas bawah, kanan kiri mungkin. Nah selanjutnya ada register wrapper A, itu tuh dipakai di register wrapper A. Nah selanjutnya mungkin kita bisa langsung ke form border top, padding 24 pixel. Itu tuh form itu kalau nggak salah, bentar ya. Nah form itu ada beberapa jenis juga. Aturan CSS ini menentukan tampilan dan tata letak untuk elemen border top 1 pixel, terus menambahkan garis atas dengan warna abu-abu muda. Terus selanjutnya ada form input. Form input raw input. Aturan CSS ini menentukan tampilan dan tata letak untuk baris input dalam formulir. Margin bottom 16 pixel, menambahkan margin bawah sebesar 16 pixel untuk setiap baris input, memberikan jarak antara baris-baris input. Nah terus ada form P, border topnya 1 pixel, border atas, terus ada padding top, padding atas, nah 24 pixel. Terus ada form label. Form label itu kita pakai di mana ya? Tadi form label itu kita masukkan di ini. Jadi kita masukkan itu kayak itu bisa jadi kotaknya itu. Nah itu tuh digunakan sebagai menentukan tampilan dan tata letak untuk label dalam formulir.
font weight-nya mana tadi? Ada font weight-nya 600, terus ada display sama dengan block. Itu bakal jadi nanti ada apa namanya? tempat untuk masukkan email, password, dan ulangi passwordnya itu akan menjadi blok atau persegi ya. Terus ada margin bottom 8 pixel, itu margin bawahnya ya. Jadi cuma dikasih 8 pixel. Terus ada form input. Nah, form input ada padding, ada width, lebarnya 100%. Itu tuh jadi form inputnya ini seperti ini nih, ntar dulu, mana ya? Nah, ini nih. Form inputnya tuh mungkin di sini. Nah. Tuh. Coba kita ubah jadi merah mungkin ya. Mana jadinya? Salah. Kita ubah jadi merah. Nah, itu langsung berubah jadi merah di situ. Karena form inputnya kita ubah jadi merah. Hilang. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Udah sih, udah habis. Form input, form button. Form button itu dia tombol. Nih, tombolnya hijau. Itu tuh tombol yang ini loh. Nih, button type. Itu submit. Jadi nanti tombol daftar itu warna hijau. Ini seperti ini contohnya. Tuh, jadi warna hijau kan. Nah. Terus ada footer register. Itu tuh yang di bawah ini. Kita berikan padding top 24 pixel, lebarnya 100%, terus background colornya putih, text align-nya rata tengah, padding bottomnya 24 pixel. Itu tuh akan jadi ini tulisan ini. Ntar coba kita cek lagi. Footer register gimana dia? Nah, ini sudah punya akun. Nah, itu sudah punya akunnya tuh dikasih warnanya abu-abu. Coba kita ganti ke biru. Nah, kita ganti biru. Keren. Ganti biru. Nah, langsung kita lihat jadinya seperti ini. Run and debug. Tuh, backgroundnya kan langsung jadi biru. Nah, jadi tuh misalnya gini. Wait, kita undo aja. Nah, jadi tuh ini tuh tag utamanya. Terus ini ada tag yang di bawahnya. Terus selanjutnya form P itu ini. Nah, form label itu ini. Karena di atasnya itu ada tag form. Nih, ada tag form. Jadi semuanya kan selagi ini formnya putusnya di sini, nutupnya di sini. Ini kalau misal kita mau masukkan ke CSS, itu semuanya kita pakaikan semuanya form label, jadi form input, form button. Itu kayak ini tuh induk inputnya, induk tag. Ini anak tagnya. Jadi gitu aja yang mungkin bisa saya kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena di sini juga saya masih belajar juga. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan saya Bimer, saya pamit undur diri. Bye bye. Ciao. Metalis. Ya, baiklah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan dalam video ini. Maaf jika
jika ada kesalahan kata atau susah dimengerti, karena di sini saya juga masih belajar untuk cara membuat website tersebut. Nah, jadi saya Bimmer, saya pamit undur diri. Baby Metalis. Bye bye.